Masalah penyakit gampang, kecil. Masalah kemiskinan kecil. Masalah rumah tangga kecil. Tapi jangan dibalik. Saudara berdoa tapi saudara umit, bahasa Belandanya umit. Ya. Muter-muter, habisin energi dan waktu hanya untuk masalah kecil, saudara. Sudah kalau mati masuk alam maut, di bumi menderita karena masalah, kasihan deh. Gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran, cara perdamaian. Nama lafaz Allah yang adalah. Saudaraku yang kekasih, kita jumpa lagi pada malam hari ini, pada hari ini, untuk membahas sesuatu yang sangat penting bagi saudara dan saya. Apa itu? Kita akan mendengarkan satu lagu pujian terlebih dahulu sebelum di hatiku mengalir pancaran air hidup, segarkan jiwaku. Bagai hujan lebat, ku terima kepuasan. Saat kau berlutut di kaki Tuhan, ku dengar suara merdu nan indah. Saat itu ku puas, dahagaku lepas, waktu Yesus menjamahku. Dialah pembaptis Roh Kudus yang heran. Terima kasih, oh Tuhan, anugerah-Mu heran, tiada bandingnya. Ku masuk hadirat-Mu yang suci mulia, ku rindu padamu. Saat kau berlutut di kaki Tuhan, Ku dengar suara merdu dan indah. saat itu ku puas, dahagaku lepas. Waktu Yesus menjamahku, Dialah pembaptis Roh Kudus yang heran. Dialah pembaptis Roh Kudus yang heran. Sadar masalah. Saudaraku yang kekasih, berjuta orang, bahkan bermiliar orang menghabiskan waktu dan energinya untuk menyelesaikan masalah dan tidak selesai-selesai, berputar-putar, sehingga yang seharusnya bisa selesai tidak selesai-selesai, masalahnya numpuk dan seterusnya. Maka kenapa? Satu hal, saudaraku, karena tidak mengerti kebenarannya. Tidak mengerti kebenarannya. Beberapa jam yang lalu saya ditelepon untuk suami istri yang konglomerat yang minta untuk didoakan. Panjang lebar lah saya sampaikan tentang tuduhan-tuduhan dan segala macam yang sangat-sangat membuat mereka nggak bisa tidur, ancaman-ancaman dan lain-lain.
Setelah berdoa, Tuhan berikan kebenarannya. Saudaraku yang kekasih, 2000 tahun yang lalu Yesus Kristus telah turun ke bumi untuk membawa jalan, kebenaran, dan hidup. Jalan, aku satu-satunya jalan kepada Bapa, sehingga aku bisa berkomunikasi dengan Bapa, dengan Allah. Kebenaran, Tuhan Allah akan memberikan kebenaran kepada kita. Roh kita hidup kalau mati masuk, kalau meninggal rohnya masuk ke Firdaus. Hadiah luar biasa. Jadi memang saudaraku yang kekasih, yang namanya lahir baru ilahi yang diperkenalkan Tuhan 2000 tahun yang lalu menjadi murid Tuhan adalah sesuatu yang sangat-sangat mahal harganya. Sangat mahal harganya. Ya. Kenapa? Kita tengok sedikit saja. Masalah yang utama dari setiap manusia di muka bumi ini, setiap roh manusia sebetulnya lebih tepatnya adalah rohnya tidak selamat. Lukas 16 ayat 19 sampai 24. Lukas 16 ayat 19 sampai 24. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu, dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ya, setiap harinya bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Yes, suatu penderitaan yang luar biasa. And then, kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Lanjut. Orang kaya itu juga mati. Orang kaya itu juga mati. Lalu dikubur. Oh, tentu dengan upacara yang luar biasa. Ya kan? Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Menderita sengsara rohnya di alam maut. Ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham. Dan Lazarus duduk di pangkuannya. Duduk di pangkuannya untuk menunjukkan ada di Firdaus. Dia di alam maut atau disiksa kubur. Atau apa perkataannya? Lalu ia berseru, katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus, supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Aku sangat kesakitan dalam nyala api itu. Gambaran kesiksaan yang luar biasa di siksa kubur. Saudaraku yang kekasih, itu masalah. Apalagi orang-orang kaya susah masuk surga. Kenapa? Karena tidak merasa bersalah. Merasa tidak memiliki masalah. Makan datang sendiri enak. Ya, sementara untuk Lazarus dia harus menunggu, baru mau ngambil remah-remah rotinya, sudah dimakan anjing, malah dijilatin borok-boroknya sehingga perih sekali. Rupanya si Lazarus lebih pandai, lebih cerdik dari orang kaya itu. Karena apa? Karena hidupnya walaupun jadi orang miskin menderita seumur hidup, paling pol 120 tahun, saudara. Sementara orang kaya raya dari kecil kayak dari bayi, ya dari bayi udah dari perut ibunya udah pakai gelang, kanting gitu kan, maka toh mati juga, ya. Yang satu mati kelaparan, yang satu mati kekenyangan, kolesterol, darah tinggi dan seterusnya.
Sehingga masalah timbul setelah kematian pada orang kaya, masalah timbul kematian masuk alam maut, setelah meninggal masuk alam maut bagi orang kaya. Sementara orang miskin dikatakan udah seumur hidupnya menderita, maka dikasih tempat yang enak. Saudaraku yang kekasih, mari kita sadari. Jadi bagaimana Pak? Clue pertama adalah kalau saudara ingin menyelesaikan masalah sekuler Anda, masalah tubuh alamiah Anda, entah itu masalah yang terjadi pada rumah tangga, masalah yang terjadi pada ekonomi, masalah yang terjadi pada sakit penyakit, maka perhatikan baik-baik, maka urus roh saudara. Urus roh saudara. Loh kenapa Pak? Karena roh saudara yang kekal. 1. 2. Karena roh saudara disayang sama Allah. Bukan soal tubuh alamiah. Yang disayang Allah itu rohnya. Sangat diinginkan Allah. Karena memang rohnya kekal, berasal dari surga. Dulu sudah bergaul di surga kekal dengan Allah, ya kan? Jadi itu yang diinginkan. Jadi rumus pertama adalah mulailah mengurus roh saudara. Bereskan dosa dan kejahatan, datang kepada Sang Awal dan yang akhir, lalu roh saudara hidup, lalu mendekat kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kepada Allah, akan memberikan kepada Anda yang disebut sebagai kebenaran. Sehingga situasinya sudah kondusif untuk menyelesaikan masalah kecil, saudara. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Roh saudara hidup lalu bisa berkomunikasi dengan Allah. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, saudara begitu dekat akrab dengan Allah, Allah akan menuntun saudara dengan kebenaran. Masalah penyakit gampang, kecil. Masalah kemiskinan kecil. Masalah rumah tangga kecil. Tapi jangan dibalik. Saudara berdoa tapi saudara umit. Bahasa Belandanya umit. Ya. Muter-muter, habisin energi dan waktu hanya untuk masalah kecil, saudara. Sudah kalau mati masuk alam maut, di bumi menderita karena masalah. Kasihan deh. Jadi, yang dibutuhkan saudara adalah hidupkan roh saudara. Bertobat total, deketin Sang Awal yang akhir, bereskan dosa dan kejahatan dan hutang maut saudara, lalu akrab dengan Allah. Roh saudara mulai hidup. Urusan jasmania, Matius 6 ayat yang ke-30-34. Matius 6 ayat 30-34. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Dimulai dengan mengkondisikan diri untuk memiliki jalur percaya. Lanjut. Pakai logika boleh. Melihat, burung-burung di udara tidak dikasih makan sama kalian, tapi kok bisa hidup ya? Lanjut. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah.
Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Yes. Jadi, lanjut. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Hubungan aku dengan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. yang penting saudara totalitas. Jangan khawatir, sehingga pertolongan Tuhan di totalitas juga. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudaraku yang kekasih, masalah besar saudara, masalah besar saya dan saudara sebagai manusia, saya ulangi lagi, adalah kalau mati rohnya masuk alam maut. Dan kalau nanti kiamat, apalagi rohnya masuk neraka kekal. Wow, mengerikan. Itu masalah, Mas. Masalah manusia yang utama. Yang lain kecil. Saudaraku yang kekasih. Jadi, kalau saudara mulai dengan bertobat total, mulai mendekatkan diri, datang percaya kepada sang anak domba, mulai mendekatkan diri, maka itu sudah 90% masalah saudara mulai. Tentu saudara dan saya sebagai manusia harus bersyukur. Cara bersyukurnya bukan kita bilang syukur kepadamu ya Allahku, bagus, cuman baru ngomong. Bersyukur itu caranya gimana? 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Tubuhmu adalah bait Roh Kudus, bait Allah, anak Allah Roh Kudus, yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kamu bukan milik kamu sendiri. Amin. Artinya seluruh kehidupan Anda, seluruh kehidupan saya dipersembahkan untuk Tuhan. Lanjut. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Cukup jelas? Dengan demikian saudara, Tuhan akan mengurus kebutuhan tubuh alamiah saudara. Apakah saudara robot diem aja? Tidak. Tuhan akan mengurus saudara dengan memberikan kebenaran. Dan saudara berjalan pada kebenaran yang ditunjukkan Tuhan. Amin. Saudara harus berjalan di kebenaran dituduh. Karena saudara bukan robot. Tuhan akan menunjukkan. Bagaimana Tuhan masalah yang rumah tangga saya? Kok nggak punya anak? Ya, ada yang bertahun-tahun. Ada yang pakai cara medis, ada yang cara metafisis. Kelimpang-kelimpang saudara, ya kan? Gak ada gunanya, malah ngutang. Banyak. Ada buktinya? Banyak. Yang datang ke Tuhan gak punya anak 7 tahun, gak punya anak 8 tahun, gak mungkin hamil. Banyak. Yang tadinya miskin kemudian diberkati Tuhan karena dia tetapi yang hebatnya orang itu tidak selesai pada diberkati, bersyukur terus melakukan kerja ilahi. Itu baru orang yang tahu diri. Jadi catatan kedua adalah setelah ikut Tuhan, tahu diri dong. Kenapa? Karena dosa dan kejahatan kalau dihitung nilainya, ya, atau dihitung harganya deh, kita rupiahkan, yakni minimal 300 triliun saudara. Bisa saudara bayar? Tidak bisa. Makanya pasrah bongkoan, dah serahkan totalitas. Kita cuma nanya, Tuhan, kebenaran untuk kemiskinan saya boleh? Saya dikasih tahu kebenarannya untuk rumah tangga saya, untuk penyakit saya.
Saudaraku yang kekasih, kalau saudara kemudian memiliki apa yang disebut hadiah luar biasa dari Tuhan, sampean di jamah Tuhan, karena sampean bertobat total dan datang kepada yang awal, yang akhir, dan yang hidup, sampean di jamah Tuhan. Kalau di jamah Tuhan itu artinya dosanya diampuni, udah, sekali lagi, dosanya diampuni, utang mautnya dibayar lunas, iblis atau roh-roh jahat yang ada dalam diri diusir dari diri si manusia, roh saudara hidup, terlepas dari kerajaan maut. Yang lain baca sendiri di dengan di YouTube Pak Matius, lengkap, ya kan? Apakah Pak Matius nggak boleh kita berada atau aktif di dunia sekuler? Boleh. Siapa yang bilang nggak boleh? Saudara kenal Zakheus kan, yang pendek, ya kan? Begitu dia pengen ketemu Yesus, selalu naik pohon ara, ya, di depan rumah saya ada pohon aranya gede-gede. Lalu setelah sadar ilahi, apakah dia apakah dia disuruh berhenti dari profesi jasmaniahnya, sekulernya? Tidak. Akan kubagikan bla 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 bla, yang dirugikan akan kukasih sekian kali lipat dan seterusnya. Maka dalam kehidupan sekuler saya, sekuler saudara, Anda dapat menaikinya. Hitungannya tidak lagi 100%, Mas. Jadi saudara bingung gitu. Oh, saya 60% untuk Tuhan, 40% kurang. Sampean boleh 100% untuk sekuler. Kalau jumlahnya 300%. Kok 300%? Ya, yang 200% adalah melakukan dengan cerdik kehidupan di dalam dunia sekuler Anda. Saudara pejabat, saudara merendahkan diri, rendah hati, ya kan? Matius 5 ayat 5. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Saudara bisa lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Akan memiliki bumi. Saudara dengan mudahnya ketika lemah lembut bisa ngomong sama anak buah saudara. Saudara tinggal tanya, bagaimana keadaan anakmu? Udah sembuh belum? Ya, obatnya udah tak kirim loh. Ya kan? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Ayat 7. Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Yes, murah hati. Iya kan? Murah hati. Sakit anakmu apa? Jangan terus saudara, wah udah tak gaji kok, cukup lah untuk gajinya. Boleh kayak gitu, tetapi Anda tidak murah hati, walaupun gaji. Ketika saudara empati, sakitnya apa? Wah panas Pak, ini bawa ke rumah sakit. Saudara berdoa yuk. Lalu Anda bawa ke rumah sakit. Kenapa? Karena belum tentu iman saudara tinggi, mungkin. Tapi iman orang itu kan belum tentu tinggi. Apalagi anaknya. Kasih, nih ada 300.000 ya, cukup untuk ke puskesmas ya. Kamu kan punya ini kan, punya BPJS kan. Udah, berangkat. Pulang sekarang. Ayat 7 ayat 9. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Yes, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jangan dikotorin saudara, perang di antara A dan B, urusan Rusia, urusan
yang lain, urusan si Israel, itu bukan urusan saudara. Bukan urusan kita. Betul? Jangan dikotorin orang yang kemudian jahat, ini. No. Bawa damai. Pak Matius pernah makan di Roxy, yaitu makan soto ya. Wah, ngantri udah rame. Lalu tiba-tiba 4 orang bersaudara, pada 5 orang di situ. Tiba-tiba yang lagi motongin nggak tahu kenapa marah. Bawa pisau buat motongin yang tajamnya bukan main. Marah sama satunya. Wah, tak bunuh kamu ya. Wah, pakai bahasa dia. Langsung si yang satunya lari keluar. Saya buru-buru. Karena mereka kenal saya. Artinya saya kenal dia. Mereka kenal saya langganan. Saya pegang pisau. Shh. Saya bilang, itu kan saudaramu. Udah santai aja. Pinjam pisaunya. Dikasihin saudara. Oh, kerap kali Pak Matius. Pak, itu kan resiko. Saya udah berdoa. Sehingga tidak resiko. Karena kita harusnya membawa damai. Jangan menumpuk hal-hal yang membuat konflik. Kenapa? Wahyu berapa ya? Wahyu 6 ayat 3 sampai 4. Wahyu 6 ayat 3 sampai 4. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari," dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Sehingga mereka saling membunuh. Dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Yes. Jadi yang membuat saudara menjadi tidak sejahtera, ya karena damai sejahteranya diambil iblis. Damai sejahteranya diambil. Jadi saudara, waduh, konflik. Si Anu ngomong anti Jokowi, di sini ngomong begitu, saudara, wah, melotot kiri kanan. Waduh, mending didoakan. Kenapa? Jangan dikotorin sininya. Banyak orang nyebelin, saudara. Banyak. Kenapa? Karena tadi udah dibacakan. Karena damai sejahteranya diambil. Bahkan perang saudara, perang suku, perang bangsa, juga mereka yang membuat ulah. Artinya mereka yang dalangnya, bukan Tuhan, dalangnya mereka. Lalu secara teknis gimana, Pak, menyelesaikan masalah? Oh gini, yang pertama Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 kita baca dulu supaya dasarnya bukan dasar pendapat saya, bukan dasar pendapat Pak Matius, tapi firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Yes. Letakkan sadar jati diri namanya, bahwa pencobaan yang ada dalam hidup saudara, itu pelajaran dalam hidupku. Sebab kamu tahu, aku senang karena aku berarti sekolah ilahi, sekolah kebenaran. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Anda makin tekun. Artinya saya rohani, pengharapan naik. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Artinya saudara yang lahir, yang paham sadar jati diri, tahu persis bahwa sekolah di bumi ini memang harus dimenangkan. Sekolah di SD, SMP, SMA ya harus dimenangkan, ujiannya, ulangannya harus dikerjakan. Kalau saudara sekolah SD ke SMP ke SMA ke disuruh kasih PR,
Enggak, saya nggak mau PR. Saudara, kita orang loh, kita manusia loh, mempunyai roh, tubuh, dan jiwa, bukan binatang. Ya, enaknya jadi binatang apa? Kalau mati wis, selesai. Kalau manusia enggak. Ya, kalau mati harus bertanggung jawab. Maka mulailah menyusun namanya manajemen vertikal, horizontal. Vertikal, horizontal. Di mana saya dan saudara mulai, saya berbahagia ada masalah dan saya harus menangkan. Tidak bisa sendiri, tanya Tuhan, kebenarannya apa? Sehingga saudara hidup saudara, kalau umur saudara 60 tahun udah banyak kekayaan ilahi, sayap rohani saudara naik tinggi. Umur 70 tahun apalagi, 80 tahun apalagi, saudara numpuk, nanti pulang ke surga udah kaya. Ya, jadi konglomerat ilahi namanya. Maka saudaraku yang kekasih, Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Yes. Ada banyak mahkota kehidupan yang saudara bisa ambil. Masing-masing beda-beda. Masalah rumah tangga, mahkota kehidupannya lain. Masalah ekonomi, mahkota kehidupannya lain. Menangkan. Ya, Pak Matius, boleh berarti sekuler? Ya, saudara juga harus tahu resikonya dong. Sekuler kalau saudara kemudian cuman asik di situ tanpa membagikan yang vertikal ini menjadi misi dan visi, maka saudara akan muncul apa yang disebut hatinya berada di harta. Saudara sekuler menjadi Tuhan. Totalitas hidup saudara hanya untuk sekuler. Tiba-tiba mati ya tadi kayak orang muda yang kaya, orang kaya tadi, ya kan? Kecuali kalau saudara, Tuhan tolong sebulan sebelum mati saya boleh bertobat, ya enggak bisa. Manusia dinamis, ya kan? Sehari sebelum mati aja bisa nggak ingat, apalagi lama-lama. Maka saudara sudah harus setiap hari, walaupun saudara kerja di sekuler, pejabat ke apa, setiap hari ada waktu untuk mencari kebenaran dalam hidup saudara. Amin. Letakkan itu. Supaya apa? Supaya saudara tidak masuk di dalam, terjebak di dalam kerajaan dunia. Lukas 4 ayat 5-7. Lukas 4 ayat 5-7. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. And then? Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Seluruhnya akan menjadi milikmu. Artinya apa? Bisa. Kemuliaan banyak orang itu kan dari Tuhan. Nanti dulu, iblis juga memberikan kemuliaan duniawi. Tuhan memberikan kemuliaan ilahi. Ya, duniawi menyertai ketika kemuliaan ilahi membutuhkan dana, membutuhkan berkat. Tetapi saudaraku yang kekasih, kerajaan dunia akan membawa roh saudara masuk bersama-sama iblis. Ya, masuk alam maut dulu, nanti kalau sudah kiamat masuk neraka kekal. Maka orang kaya sulit masuk ke kerajaan Allah. Maka saya tidak banyak ngomong tentang pilihan duniawi, ya kan? Karena apa? Karena saya nggak mau saudara terseret masuk ke dalam neraka kekal kelak. Maka sekali lagi terpulang kepada saudara.
atas nama bersyukur atau tahu diri. Kita sudah ditebus Tuhan kalau saudara lahir baru ilahi. Maka yang harganya super mahal tadi, ya saudara bisa baca dalam Matius 18 ayat 21 sampai 27. Maka tahu diri. Maka yang dibutuhkan oleh Tuhan adalah saudara bersyukur. Maka Tuhan akan memakai roh saudara di dalam tubuh alamiah saudara. Oke? Itu yang penting. Ya, tentu ekspresi saudara harus mulai totalitas mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Ya, suku apapun, agama apapun, bangsa apapun. Ya. Lalu saudara tadi yang pertama saya ulang lagi mengutamakan berjuang bagi roh saudara. Ya. Jenjangnya naik terus. Terakhir, memakai lahan sekuler yang saudara miliki untuk disublimasi. Saudara bisa kok. Saudara bisa untuk lahan sekuler yang kayak apapun. Mungkin saudara cuma bawahan. Nggak masalah. Nggak usah sakit hati ketika atasan saudara ngomel nggak karuan. Masuk telinga kiri surat ya kan. Tetapi yang dia ambil apanya? Apa yang diambil? Pelajarannya. Oh, kayak gini ya jadi orang kaya ya. Maka sulit masuk surga ya. Semaunya sendiri, sewenang-wenang. Saya nggak akan begitu. Itu namanya saudara mensublimasi kebenaran-kebenaran yang saudara temukan dalam dunia sekuler. Sehingga saudara akan kaya harta surgawi. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, anak-anakmu yang mendengarkan, yang menyaksikan video ilahi ini, Engkau yang berkati seluruh kehidupannya bersama keluarganya, berjalan bersama Tuhan dari mulai sekarang sampai selanjutnya. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan syukur. Amin. Tuhan berkati. Shalom.